Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan gerakan pasca modern. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Iketut Agus Sudana Surya dengan NIM 2023-6212-2020. Perkenalkan, nama saya Imadi Putra Pancasatria dengan NIM 2023-6212-122-020. Perkenalkan, nama saya Ikade Yogi Pratama dengan NIM 2023-6212-2016. Gerakan pasca modern. Gerakan pasca modern dalam arsitektur muncul sebagai rekreasi terhadap modernisme yang cenderung kaku dan fungsional. Dua aliran penting dalam gerakan ini adalah arsitektur dekorasi dan minimalisme. Selanjutnya ada arsitektur dekorasi. Yang pertama ada latar belakang. Dekonstruksi muncul pada akhir abad ke-20, dipengaruhi oleh pemikiran filosofi Jacques Derrida dalam konteks politik, sosial, dan budaya. Dekonstruksi mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat postmodern, serta kritik terhadap narasi tunggal yang diusung oleh modernisme. Ada karakteristik. Yang pertama itu fragmentasi, desain yang tidak terstruktur, terlihat atau berantakan, tidak simetris. Selanjutnya, konstruksi yang tidak terduga adalah penggunaan bentuk dan elemen yang mengubah cara pandang terhadap ruang. Dan terakhir ada interaksi ruang. Mempertimbangkan pengalaman penggunaan seringkali menciptakan ruang yang ambigu. Arsitektur dekorasi. Arsitektur terkenalnya adalah yang pertama ada Peter E. Schneemann menciptakan karya yang menantang konvensi seperti Haus 6. Peter E. Schneemann adalah seorang arsitek Amerika yang dikenal karena pendekatannya yang mendalam terhadap teori arsitektur dan desain yang menantang konvensional tradisional. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Haus 6 pada 1975 yang sering dianggap sebagai pernyataan arsitektural. Selanjutnya yang kedua ada Frank Gehry, dikenal dengan desainnya yang organik dan berani seperti Museum Guggenheim di Bilbao. Frank Gehry adalah seorang arsitek Kanada Amerika yang terkenal karena desainnya yang ekspresif, organik, dan sering kali melampaui batas-batas arsitektur tradisional. Salah satu karya ikoniknya adalah Museum Guggenheim di Bilbao, Spanyol 1997, yang menjadi simbol arsitektur modern dan keberaniannya desain. Selanjutnya yang terakhir ada Zaha Hadid, mewujudkan bentuk yang dinamis dan futuristik seperti pusat seni kontemporer Maxi di Roma. Zaha Hadid adalah arsitek asal Irak Inggris yang dikenal karena pendekatannya yang visioner terhadap desain, menampilkan bentuk dinamis, futuristik, dan organik. Salah satu karya ikonnya adalah Maxi Museum Nasional Seni Abad 21 di Roma, Italia, dikenal sebagai Maxi, yang selesai pada tahun 2010. Arsitektur minimalisme muncul pada tahun 1960-an sebagai bagian dari reaksi terhadap kompleksitas dan dekorasi yang berlebihan. Dalam konteks sosial dan ekonomi, minimalisme seringkali mencerminkan nilai efisiensi dan keberlanjutan. Karakteristik dari arsitektur minimalisme. Yang pertama, ada kesederhanaan, yang dimana fokus pada elemen dasar dan menghilangkan yang tidak perlu. Dan yang kedua,
ada ruangan terbuka, menekankan ruang yang lapang dan pencahayaan alami. Ketiga, ada materialitas, penggunaan material yang sederhana dan fungsional, seringkali dengan tampilan yang mentah. Dan yang keempat, ada fungsi utama, penekanan pada fungsi daripada sebuah bentuk yang menciptakan ruang yang praktis dan nyaman. Di sini saya menemukan dua tokoh arsitek terkenal yang menerapkan pendekatan minimalis. Yang pertama itu ada Tadao Ando yang menggunakan beton expose sebagai pencahayaan alami, seperti gereja cahaya yang terdapat pada gambar ini yang dibangun di Ibaraki, Jepang pada tahun 1989. Dan yang kedua ada John Pavsdon, seorang arsitek Inggris yang dikenal sebagai pelopor minimalisme dalam arsitektur dengan pendekatan desain yang menekankan kesederhanaan ruang, kebersihan, dan kejelasan ruang. Karya-karyanya mencakup rumah tinggal, galeri, seni, serta ruang komersial yang mencerminkan filosofi. Kesimpulan yang kami dapat yaitu baik arsitektur dekonstruksi maupun minimalisme menunjukkan reaksi terhadap konteks sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Sementara dekonstruksi menantang norma dan mengajak kita untuk berpikir kritis tentang ruang. Minimalisme menawarkan keindahan dalam kesederhanaan dan berkelanjutan. Keduanya mencerminkan pencarian makna dalam dunia yang semakin kompleks dan terfragmentasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalah kata atau pernyataan yang menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan terima kasih.